Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, saya Roni Waluya hadir ke hadapan Anda memberikan berbagai informasi seputar kegiatan-kegiatan yang ada di DPR RI. Pemirsa, tahukah Anda selain melahirkan berbagai produk perundang-undangan juga mengawasi jalannya pemerintahan, ada berbagai kegiatan atau program yang dilakukan oleh DPR RI. Seperti program yang satu ini adalah Parlemen Remaja 2013. Melalui Biro Humas dan Pemberitaan serta Sekretariat Jenderal DPR RI, kegiatan ini ternyata sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ini. Dan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan ataupun siapa saja yang ikut di acara Parlemen Remaja 2013 ini, telah hadir bersama saya para tamu yang mungkin sengaja saya undang ke sini untuk memberikan informasi untuk Anda. Yang pertama adalah Sekretaris Jenderal DPR RI, yaitu Ibu Dr. Wirnan-Tuning Tiastiti, SHMSI. Ini namanya agak susah saya ngomongnya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mas Roni, baik. Terima kasih. Dari berbagai kegiatan ini ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin pemirsa juga nggak tahu ada kegiatan ini. Ya. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak mengenai Parlemen Remaja 2013 ini. Nah, selain Ibu Sekjen, ada juga 3 orang adik-adik. Ini kelihatannya mereka masih SMA karena seragamnya abu-abu ya. Yang pertama ini datang dari Provinsi Maluku. Octavia Rutman dari SMA N Siwalima Ambon. Iya, Pak. Yang mana? Saya, Pak. Oh, saya, Pak. Kamu tegang banget. Tenang aja, kita belum sidang di parlemen, ya. Kemudian yang satu lagi dari SMA Negeri Unggul Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, yaitu Dinda Rahmiatun HS. Iya, Pak. Dan ini satu-satunya laki-laki di sini nih, ya, tamu kita, Rafiq Prabowo. Ya. Dari mana, Rafiq? Dari SMA Darul Ulum 2 Jombang, Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Oke, kita akan ngobrol. Yang pertama kita akan ke Bu Sekjen dulu. Saya pengen tahu nih, sebetulnya program Parlemen Remaja 2013 ini adalah sudah tahun keberapa sekarang? Ya, Mas Roni, terima kasih. Jadi ini tepatnya adalah tahun ke-7. Kita menyelenggarakan ya Parlemen Remaja karena sekitar tahun 2006 itu sudah ya, kita mulai. Oke. Ya. Apa sih sebetulnya ingin dicapai dengan kegiatan ini? Apa latar belakangnya dan kenapa saya lihat adik-adik SMA yang dipilih untuk menjadi Parlemen Remaja ini? Ya, sebetulnya ini berangkat dari kesadaran ya Dewan terhadap amanah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga pengembang demokrasi, tentu punya kewajiban untuk memberikan pendidikan demokrasi kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk generasi muda. Di samping itu juga ada amanah dari IPU, Interparliamentary Union, jadi seluruh parlemen di dunia ini memang ditugaskan untuk memberikan pendidikan tentang demokrasi di negara masing-masing. Tentu melalui pendidikan politik. Nah, karena itu sasarannya adalah dulu memang sifatnya lebih pasif ya Mas Roni ya. Jadi hanya masyarakat yang datang saja ke DPR gitu, siapapun dia, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai kelompok-kelompok masyarakat tertentu itu kita berikan penjelasan apa sih peran fungsi Dewan di dalam penyelenggaraan pemerintahan ini. Tetapi tadi sejak 7 tahun yang lalu karena ada amanah itu DPR aktif. Sasarannya adalah generasi muda dan tidak hanya SLTA, tingkatan SLTA, ini ada SMA, ada SMK, ada juga Madrasah Aliyah, tetapi tiap tahun kita berselang-seling dengan mahasiswa. Gitu. Nah, berarti ada satu tujuan, berapa orang sih mereka yang dikumpulkan dalam satu tahun ini biasanya? Kali ini 136 dari 30 provinsi. Oh, luar biasa ya. Jadi melalui program seleksi? Seleksi, betul. Jadi untuk menseleksi ini supaya lebih transparan, memang kami menggandeng kerjasama dengan Universitas Indonesia, ya karena di Universitas Indonesia juga ada jaringan, sudah ada networking dengan sekolah-sekolah di seluruh Nusantara, jadi kami bekerja sama untuk menseleksi. Jadi ini Carla, ada Dinda ya, Rafiq, ini adalah hasil seleksi melalui penulisan, antara lain penulisan esai tentang DPR. Jadi mereka bikin karya tulis dulu, ya, betul. diseleksi, baru mereka dapat kesempatan untuk datang ke Jakarta. Betul. Nah, yang diharapkan dari program ini setelah mereka mengikuti program Parlemen Remaja ini apa sih? Artinya mereka kembali lagi ke daerah, sudah selesai begitu aja atau gimana? Tentu diharapkan mereka menjadi agent of change ya. Artinya gini, di dalam memandang DPR ini tidak saja misalnya ini kan sangat IT minded nih anak-anak remaja ini. Jadi kalau nanti gadget minded mungkin gadget minded gitu. Jadi yang dibuka, wah ini dia nih DPR ikut marah-marah gitu.
tidur, ngantuk gitu. Nah, dengan adanya pembelajaran ini mereka akan tahu, oh pantesan anggota DPR setelah rapat paripurna itu ngantuk. Pada capek. Pada gitu capek karena sebelumnya sudah ada di pembicaraan tingkat 1, berdebatnya seperti apa sampai jam 2 pagi sampai seru sekali perdebatannya, bahkan mengalami sendiri lah ya. Nah, setelah paripurna itu kan hanya ketok untuk persetujuan saja, ya wajar ketika itu sudah pada ujung gitu ngantuk gitu. Oh, artinya masyarakat selama ini hanya tahu hasil akhirnya aja gitu ya. Yang disorot yang ngantuk-ngantuknya aja gitu ya. Nggak tahu prosesnya. Mereka tahu prosesnya berarti kalau gitu. Ya, jadi tahu secara lebih lengkap sehingga lebih seimbang, dan saya memang tadi juga menyampaikan kepada adik-adik kita ini supaya setelah kembali ke sekolah masing-masing itu ada kegiatan yang memungkinkan menularkan pengetahuan atau ilmunya, karena tidak banyak yang berkesempatan untuk mengikuti pembelajaran paling secara tidak langsung. Informasi yang mereka dapat di sini bisa mereka informasikan ke masyarakat. Ya, gitu ya. betul. Nah, kalau dari tahun ke tahun, ada perbedaan nggak sih penyelenggaraan? Artinya apakah pesertanya ataupun programnya, materinya atau apa, ada nggak? Iya, memang kita sesuaikan dengan situasi saat itu. Misalnya sekarang ini kan betul-betul sedang tepat dengan Hari Sumpah Pemuda, kita memperingati semuanya, seluruh bangsa Indonesia, nah termasuk adik-adik ini, maka temanya adalah dari pemuda untuk bangsa. Kemudian yang dibahas, materi bahasinya juga substansi dari RUU tentang kepemudaan. Pokoknya berhubungan dengan pemuda. Saya ngobrol dulu sama adik-adik ini ya. Santai aja ngobrolnya ya. Oke, sama Rafiq dulu nih. Apa yang membuat kamu tertarik untuk ikut program ini? Apakah memang punya proyeksi ingin jadi anggota dewan? Yang membuat saya tertarik, pertamanya saya ingin melihat secara jelas, emang benar sih persepsinya masyarakat tentang DPR yang selama ini selalu negatif. Benar. Saya ingin setelah saya ikut parlemen remaja ini, ternyata saya bisa menyimpulkan bahwa tidak semua dan tidak selamanya anggota dewan itu seperti itu. Berarti ada? Ada sebenarnya, tapi tidak semua. Jujur kan? Iya. Terus kita bisa merasakan benar-benar betapa sulitnya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka memegang sebuah tanggung jawab besar, karena di sini mereka sebagai perwakilan dari seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Mereka untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah. Nah, setelah kamu ngeliat, tertarik nggak untuk duduk di parlemen? Insya Allah ada ketertarikan. Ada ketertarikan, berarti mesti ikut partai politik dong. Iya. Oke, Dinda, sekarang berapa lama ikut program ini? Dari tanggal 25 sampai tanggal 29. 25 sampai 29, 5 hari berarti ya? Iya. Ngapain aja? Ya, selama kami di Bogor, kami mengikuti persidangan, yaitu dalam pemberian materi oleh para mentor gitu ya? Iya, para mentor. Terus di situ juga kami mendapatkan banyak ilmu dari situ, karena sebelumnya kami itu menilai bahwa Dewan Perwakilan Rakyat selama ini tidak menjalankan fungsinya secara baik. Ternyata dugaan kami salah. Ternyata setelah mengikuti acara ini, kami mengetahui yang sebenarnya yang terjadi di kalangan DPR. Capek gitu jadi anggota DPR ya? Wah, capek. Kalian capek nggak? Kamu capek ikutin nggak? Atau Capek, senang? Pak. Capek juga? Iya. Oh iya? Emang dari jam berapa sampai jam berapa indikasi materinya? Kalau materinya itu biasanya dari jam 10 sampai sore, Pak. Terus ada break-breaknya juga, dilanjutin sampai jam 8 atau enggak sampai jam 9 malam, Pak. Setiap hari seperti itu? Iya, Pak. Jadi seperti mereka melakukan sidang, bikin pengesahan undang-undang segala macam. Materi apa yang paling menarik buat kamu? Kalau menurut aku, materi yang paling aku suka itu tentang kepemudaan, Pak. Tentang RUU kepemudaan. Apa yang menariknya? Yang menariknya itu, di situ aku ngerti. Jadi pemuda yang baik itu begini loh. Memang pemuda yang baik itu kan banyak di Indonesia. Tapi yang nggak banyaknya itu pemuda yang terbaik, Pak. Jadi saya berusaha untuk jadi pemuda yang bukan cuma baik, tapi pemuda yang terbaik gitu loh, Pak. Oke, sekarang saya pengen tahu Ibu Sekjen, melihat kegiatan ini bagaimana antusiasme, kan dari berapa ribu orang mungkin mereka terseleksi? Iya, jadi saya senang sekali sebetulnya, ya bangga gitu dengan ini anak-anak kita ini, semangatnya luar biasa. Kalau berdebat ya berdebat betul gitu. Bahkan pernah di angkatan sebelumnya itu ada pemilihan ketua DPR. Kalau ya setelah itu sampai deadlock, luar biasa argumentasinya.
terutama ini yang di tingkatan mahasiswa ya tentunya. Oleh karena itu belakangan kemudian sudah kita dari menilai aktivitas sehari-hari lalu kita pilih tetapkan ketua karena menjadi mundur-mundur gitu jadwalnya ini saking semangatnya gitu. Jadi saya cukup senang artinya program ini disambut positif untuk generasi muda kita untuk tahu lebih banyak apa sih yang dilakukan oleh para anggota yang juga mewakili daerah. Tadi Ibu mengatakan deadlock. Kalau deadlock posisinya gimana kamu kalau jadi anggota parlemen? Ya ketika rapat itu saya memang benar-benar ketika memang tidak sesuai dengan pendapat dari fraksi kami itu pasti kami benar-benar langsung interupsi bagaimana supaya memang itu sesuai dengan pendapat dari fraksi kami memperjuangkan aspirasi dari fraksi kami. Kamu gitu juga? Iya Pak, saya nggak suka kalau ada fraksi itu yang terlalu ngotot padahal nggak suka dia. Terus abis itu apalagi kalau fraksi yang ini udah mulai ngejatuhin fraksi-fraksi yang lain itu saya nggak suka Pak. Oke, berarti semuanya disimulasikan oleh kalian? Iya Pak. Oh, jadi apa jadi fraksi apa? Kalau di sini kan kita pakai nama fraksi kerajaan. Kebetulan saya menjadi ketua fraksi di fraksi Airlangga. Mengurus masalah apa? Mengurus masalah apa fraksinya? Kalau saya tadi di pembahasannya itu yang di pengawasan. Untuk pengawasan masalah RUU kepemudaan. Kamu? Saya anggota dari fraksi Kutai, Pak. Kutai. Oh, beda-beda fraksi nih? Iya, Beda, Pak. Pak. Oh, yang menang sih fraksi mana ini? Pasti Kutai. Wah, di sini aja dari jam penyanyi udah deadlock beneran. Nah, kalau dari tim yang memberikan materi sendiri, apakah dari anggota DPR langsung atau memang diberikan khusus dari luar atau gimana? Ada dari anggota DPR langsung juga, ada dari Sekretariat Jenderal sebagai supporting system. Jadi di mix gitu karena pengalaman langsung jadi disampaikan. Ya. Udah lihat langsung sidangnya belum? Sidangnya kita kemarin waktu di Bogor itu simulasinya, tapi simulasinya itu memang kemarin benar-benar ditahan buat jangan disampaikan sekarang itu kita pendapat kita disampaikan nanti di gedung DPR ketika kalian benar-benar di ruang DPR. Jadi ntar di ruang DPR itu kita benar-benar ya udah keluarkan semuanya apa pendapat kalian, interupsi kalian semua keluarkan ketika nanti simulasi rapat dimulai. Oh, memang rencana hari ini ada sidang untuk mengenai undang-undang kepemudaan? Iya, ada sidang dan supaya juga ini adik-adik ini juga tahu kalau misalnya di koran itu sering ini kenapa susah sekali sih DPR memutuskan sesuatu. Jadi dipahami bahwa ketua DPR itu adalah bukan bos, bukan seperti di pemerintah satu komando, tetapi banyak tadi fraksi-fraksi ini yang sangat sulit untuk disatukan. Artinya bukan sulit apa, tetapi punya argumentasi masing-masing gitu. Yang semuanya tentu tujuannya baik ya, tetapi tetap ada hal-hal yang diperjuangkan kan masing-masing itu. Jadi itu yang. Tadi siapa Oktaviani? Oktavia, Pak. Carla, ya. Mengatakan bahwa tidak suka dengan orang yang ngotot. Iya, Pak. Tapi kan semua ngotot dengan pendapatnya masing-masing. Iya, maksudnya ngototnya itu ngotot untuk hal yang baik, Pak. Jangan sampai ngotot yang sampai gimana ya? Sampai mukul-mukul meja, sampai kadang-kadang dalam hatiku, ini orang maksudnya apa sih? kan iya kayak nggak punya etika, jadi malah poin-poin krusial di sidang itu malah hilang, Pak. Kalau menurut kalian pendapat kami saya gini, ada satu masalah terus abstain, tidak bersuara, apa pendapat kalian? Kalau menurut saya sih sangat tidak bertanggung jawab jika dia memilih abstain. Karena apa? Lebih baik kita keluarkan, kita berikan suara kita, karena suara kita tuh walaupun satu itu sangat menentukan untuk rakyat kita. Kamu pendapat sama? Iya, sama Pak. Kalau walk out? Walk out itu gimana ya, Pak ya? Itu sebenarnya ini walk out dalam kalau misalnya dia gara-gara nggak punya pendapat langsung walk out itu saya nggak suka. Itu berarti dia nggak bertanggung jawab. Yang lain kasih suara ya dia sendiri yang nggak gitu. Ini menarik sekali ya. Terus apa yang kira-kira ingin dilakukan lagi oleh Sekretariat Jenderal melihat antusiasme adik-adik pelajar ini cukup tinggi mengenai masalah parlemen ini? Ya, sebetulnya kita merencanakan untuk intensitasnya lebih ditingkatkan lagi karena banyak permintaan, tapi belum. Setahun baru sekali mungkin. sekarang atau satu tahun satu kali. Oh, setahun sekali. Tetapi kita siasati dengan mendatangi juga gitu. Jadi ada parlemen goes to kampus gitu. Itu kita pimpinan DPR atau anggota DPR yang ke kampus-kampus itu. Sekarang ada juga kegiatan seperti itu? Ada, iya seperti itu. Oke, nih adik-adik ya, kalau melihat hasil kerja dari DPR saat ini ya,
Menurut adik-adik gimana? Kalau hasil kerjanya itu sebenarnya jika kita sudah melihat sekarang dengan mereka harus rapat. Sebelum lihat kamu punya pendapat kalau apa? sebelum lihat tuh pastinya sangat kok cuman kayak gitu sih? Kok kayaknya tidak berpihak ke rakyat gitu. Cuman setelah saya ikut parlemen remaja ini, saya baru sadar bahwa untuk memutuskan suatu mufakat itu, mendapatkan suatu hasil itu sangat-sangat sulit. Mengumpulkan berbagai pendapat, ketua harus memilih gini-gini. Jadi tuh jika memang tidak dihasilkan titik temu, itu harus melobi. Jika memang tidak dihasilkan titik temu lagi dari lobby tersebut, kita harus melakukan voting gitu. Jadi memang sangat sulit untuk menghasilkan suatu titik temu dari suatu permasalahan yang kita bahas. Oke. Lobby seperti apa yang diajarkan? Lobbynya ya kita harus melobi kepada pimpinan rapat. Nah di situ kita mengatakan pendapat berbagai fraksi gitu. Jadi nanti dari pimpinan rapat yang mengatakan bahwa pendapatnya itu masuk akal, maka itu yang perlu di-voting dari perlobian itu. Yang kayak gimana yang masuk akal? Yang masuk akal, yang sesuai dengan contoh konkret di masyarakat, maunya masyarakat itu kayak apa, begitu Pak. Ini mereka baru berapa hari? 4 hari ya? Hari keempat di sini ya? Iya. Mereka udah pandai sekali. Benar-benar seperti anggota parlemen. Nah, Ibu mungkin ada satu yang ingin disampaikan, terutama untuk adik-adik kita yang mungkin menonton acara ini. Kapan ada lagi dan apa yang harus mereka lakukan untuk ikut acara atau program parlemen remaja ini? Ya tentu saya ingin lebih banyak lagi ya siswa-siswa atau mahasiswa yang mengikuti program ini karena positif saya melihatnya dan menjadi terinformasi. Mungkin nanti di praktek nanti simulasi yang nanti akan lebih jelas lagi karena berpartner. Kalau ini kan tadi posisi fraksi di internal DPR. Nanti dengan bagaimana dengan pemerintah? Bagaimana sebetulnya undang-undang itu misalnya tadi RUU tentang penundaan ya sebagai contoh. Substansi undang-undang itu menjadi tidak ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah dan antara internal pemerintah. Kalau internal DPR tadi sudah dipelajari antar fraksi. Nah, itu penting sekali gitu. Jadi ada deadlock di internal pemerintah juga ada, deadlock di internal DPR juga ada, deadlock antara DPR dengan pemerintah juga ada. Wah, ini menarik jadi sekali. Menarik. Jadi saya inginnya lebih banyak lagi generasi muda kita yang mempelajari hal ini dan saya kira pada setiap kesempatan kita membuka pendaftaran itu nanti ada di web. Mungkin informasi pendaftaran ada di mana? Di webnya DPR ada, kemudian sebagai rencana kegiatan, kemudian di web di situsnya UI ya Universitas Indonesia juga ada Pak. Jadi ayo siapapun remaja-remaja, pemuda yang ingin aktif ya ataupun ikut acara parlemen remaja ini silakan daftar saja. Nah sekarang saya pengen tahu dengar dari adik-adik harapan adik-adik dari para anggota dewan terhormat ini apa untuk mereka? Satu-satu ayo dari Rafiq. Kalau harapan saya sih anggota DPR nanti bisa lebih menunjukkan contoh lah dibuat semua pemuda di Indonesia gitu, menunjukkan bahwa memang Dewan Perwakilan Rakyat itu sangat terhormat dan memang tanggung jawabnya itu sangat besar gitu. Jadi menunjukkan kinerjanya itu kinerja yang baik gitu. Selama ini kan yang tersorot di kamera itu kan yang buruk-buruknya saja gitu. Kan jadi memang untuk bad news is good news. Oke, kamu? Kalau aku harapan yang pertama sih supaya jadi orang tua yang baik, jadi pengajar yang baik secara tidak langsung Pak, dari sikap dan tindakan mereka buat kami pemuda-pemuda Indonesia. Soalnya saya pengen dengar masyarakat itu udah nggak yang bilang, ih gregetan deh sama DPR begini. Saya pengen dengarnya, oh iya mereka bekerja dengan baik begini-begitu Pak. Oke. Tindak? Bagi saya untuk Bapak pimpinan Dewan supaya memperlihatkan sebenarnya kerja dari Bapak Dewan itu apa gitu. Jadi para media pun harus menyorotinya kepada hal yang positif. Sebenarnya saya melihat secara langsung ini. Oh berarti media juga, peran media ya? Iya. Okay. Jangan menyorot dalam hal negatif saja, positifnya juga perlu. Karena setelah mengikuti ini sangat banyak ilmu yang kami dapat khususnya dalam pelaksanaan tugas para dewan. Sungguh sulit. Oke, baik. Ada yang ingin sampaikan lagi Ibu mungkin? Ya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh SMA nih yang sudah mengirimkan pesertanya, sudah mendidik putra-putrinya dan mudah-mudahan ke depan akan bisa lebih banyak lagi karena sangat penting untuk pembangunan generasi muda kita ke depan. Pemahaman tentang peran dan fungsi DPR sebagai salah satu dari lembaga negara kita
untuk berkontribusi positif ya di dalam pembangunan bangsa. Baik. Nah, saya ingin tanya sama Bu Sekjen ya. Selain tadi ya ingin memberikan atau mensosialisasikan berbagai kegiatan di DPR, apalagi sih yang ingin disampaikan melalui program ini? Yang penting gitu loh. Iya Mas Roni, sebetulnya kan DPR ini memiliki fungsi yang sangat penting, ini amanat dari konstitusi kita, yaitu ada 3 fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, ketiga fungsi ini dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat. Gitu. Jadi artinya pelaksanaan ketiga-tiganya itu harus betul-betul sesuai dengan kepentingan rakyat, mendasarkan kepada kepentingan rakyat. Itu kira-kira. Nah, apa itu fungsi legislasi? Nah, tidak ada satupun kebijakan publik, kebijakan negara itu yang tidak melalui DPR. Itulah kemudian ada fungsi membentuk undang-undang. Jadi DPR ini mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Ini sangat penting. Meskipun undang-undang itu tentu harus dibahas bersama-sama dengan pemerintah. Jadi harus dengan persetujuan bersama gitu, dengan DPR dengan pemerintah, tidak DPR yang berjalan sendiri. Nah, ini yang segala substansi yang tentu menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat, seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tentu diatur melalui undang-undang, berbagai undang-undang yang dilahirkan di DPR tetapi dibahas bersama-sama dengan pemerintah. Kemudian pelaksanaan fungsi anggaran, ini juga yang sangat penting karena DPR menetapkan bersama-sama dengan pemerintah lagi-lagi adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Cukup besar, lebih dari 1.800 triliun yang ditetapkan di DPR. Nah, ini tentu harus diketahui masyarakat, seluruhnya dibahas melalui siklus dan mekanisme yang jelas. Kalau di acara program ini nggak sampai ke situ ya, soal anggaran nggak? Iya, ini belum. Jadi memang yang sekarang ini masih di fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Ya, kalau fungsi anggaran kemarin sudah selesai, sudah disahkan di rapat paripurna. Jadi mungkin nanti suatu saat gitu apakah tahun depan, ini penting karena juga sekaligus transparansi, bahwa APBN itu dibahas di DPR itu secara transparan. Agar masyarakat juga tahu sebenarnya anggaran ini dibentuknya dari mana sih gitu kan? Betul. Pengajuan pemerintah kah atau memang dari DPR yang mengajukan gitu kan? Satu-satunya undang-undang yang harus diusulkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang APBN. RUU APBN itu diusulkan oleh pemerintah, dibahas mulai dari rencana RKP-nya gitu ya. Jadi mulai dari prioritas pembangunannya itu di komisi-komisi dengan pasangan kerjanya, kementerian dan lembaga, baru setelah itu disampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasikan. Disampaikan kembali, tentu di Badan Anggaran ini sesuai dengan kapasitas pemerintah, artinya kesediaan anggaran di pemerintah, kemampuan pemerintah di dalam mengalokasikan anggaran negara, dikembalikan lagi ke komisi masing-masing. Baru nanti dikembalikan ke Badan Anggaran, digodok lagi di masing-masing kementerian lembaga, dibagi lagi kuehnya, dikembalikan lagi ke Badan Anggaran untuk ditetapkan, dibahas terakhir dengan pemerintah, dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas, dengan Bank Indonesia, dan itu. Itu prosesnya berapa lama sih kalau sesungguhnya gitu loh dalam penggodokan anggaran ini? Dimulainya siklusnya itu mulai dari Mei. Jadi dari itu pembahasan, tapi pengajuannya oleh Presiden pada Agustus tahun sebelumnya, 16 Agustus. Tahun sebelumnya, jadi itu rangkaian pidato kenegaraan HUT RI, kemudian penyampaian RUU APBN oleh Presiden kepada DPR. Nah, dari pengawasan, fungsi pengawasannya? Fungsi pengawasan itu dilakukan melalui pelaksanaan hak-hak DPR, ada hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Kemudian juga ada hak untuk kewenangan DPR untuk ikut memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan pejabat publik, dan juga ada pengawasan dilakukan melalui pelaksanaan undang-undang dan juga pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang lainnya. Misalnya apakah undang-undang ini sudah ada peraturan pemerintahnya atau belum, sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang di substansi dalam undang-undang itu atau belum. Seperti itu melalui rapat-rapat kerja, melalui kunjungan kerja ke konstituen. Kemudian juga DPR menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Ini pengawasan tidak langsung ya. Nah, kalau adik-adik kemarin baru sampai ke ini ya, penyusunan rancangan undang-undang aja. Dari mulai bagaimana usulan sebuah undang-undang gitu. Pak. Dari setiap fraksi, kemudian penggodokan sampai pengesahan. Belum.
Belum. Hari ini. Oh, hari ini mau Iya. pengesahan. Karena dengan pemerintah nanti kan. Emang udah setuju semua, udah sepakat? Fraksi. Belum. Gimana mau disahkan? Iya, masih banyak pendapat. Masih banyak pendapat. Apa sih sebenarnya yang paling krusial, pendapat apa yang paling dipertahankan oleh adik-adik? Kalau khususnya di fraksi kami, kami itu sangat berpendapat bahwa untuk khususnya untuk rancangan undang-undang kepemudaan, kami bermasalahannya di masalah usia. Kami tidak setuju dengan usia kepemudaan itu dari 16 sampai 30 tahun. Berapa dong? Tetapi kami mempertahankannya usia 17 sampai 35 tahun. 35 tahun. Itu pemuda ya? Ya. Kan sekarang banyak yang 40-an juga pemuda katanya. Pemuda tua. Kalau fraksi kamu apa yang kamu pertahankan? Kalau dari fraksi saya sendiri ceritanya itu kita pro sama pemerintah, setuju dengan batasan usia 16 sampai 30 tahun, Pak. Begitu. Oke, berarti kamu belum termasuk pemuda ya? Belum. Masih remaja. Remaja. Kalau kamu apa yang jadi ini? Kalau kami sangat setuju dengan usia pemuda itu umur 16 sampai 30 tahun. Karena apa? Karena menurut kami sekarang banyak organisasi kepemudaan tetapi tidak dipimpin oleh anak-anak muda Indonesia. Jadi malah dipimpin oleh orang-orang yang usianya udah jauh dari anak muda. Kenapa bisa seperti itu kalian? Bisa lihat? Kami memikirnya jadi usia muda itu harus 16 sampai 30 karena menurut kami nanti untuk anggarannya, untuk jumlah biar lebih difokuskan, dikerucutkan untuk pemuda-pemuda Indonesia itu biar lebih terfasilitasi lagi. Jadi jangan ngaku organisasi pemuda kalau dipimpin oleh umur 40 tahunan Iya. gitu ya. Mungkin organisasi pasca pemuda mungkin gitu ya. Baik, Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi, Bu? Kepada generasi muda nih, terutama anak-anak ini karena nanti pemilu tahun depan nih kaitannya akan memilih anggota legislatif, anggota DPR. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Tentu kalian tahu ukuran-ukuran yang baik yang seperti apa dan jangan abstain tadi, jangan golput ya, tapi gunakan hak pilih tadi secara bertanggung jawab ya. Karena presentasi pemilih untuk tahun depan itu 53% pemula, pemilih pemula. Remaja, ya. Ya baiklah pemirsa, untuk melengkapi acara kita hari ini, kita akan lihat tayangan mengenai Parlemen Remaja 2013. Tepat pada tanggal 25 Oktober, sebagian besar peserta Parlemen Remaja 2013 tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Meskipun lelah karena menempuh perjalanan jauh, tetapi semangat dan antusiasme yang mereka tunjukkan untuk mengikuti acara ini sangat terasa. Setelah seluruh peserta sudah berkumpul dan berada di dalam bus, saatnya perjalanan menuju Wisma DPR RI di daerah Kopo Bogor dimulai. Panjangnya perjalanan membuat seluruh peserta tiba di lokasi pada malam hari. Meskipun begitu, rasa lelah tidak terpancar dari raut wajah mereka. Sebelum beristirahat, terlebih dahulu para peserta dikumpulkan di aula utama untuk diberikan pengarahan oleh pihak panitia. Selain itu, satu persatu dari mereka akan diperkenalkan sesuai dengan daerah asalnya masing-masing. Keesokan paginya, seluruh peserta Parlemen Remaja 2013 sudah harus memulai aktivitas. Dan kegiatan pertama yang dilakukan adalah senam pagi, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang dinamakan dengan dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah sebuah bentuk permainan yang bertujuan untuk mempererat rasa kebersamaan, solidaritas, dan kekompakan dari tiap-tiap peserta. Inilah saat di mana perbedaan akan coba dilebur menjadi satu, menjadi eka, sehingga rasa kesatuan di antara mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, dinamika kelompok juga bertujuan untuk mengasah kreativitas para peserta dalam memainkan sebuah bentuk permainan. Dan lebih jauh lagi, diharapkan tiap-tiap peserta dapat memahami arti penting dari sebuah kebersamaan.
Setelah kegiatan dinamika kelompok, seluruh peserta yang berjumlah 136 orang yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia berkumpul di dalam aula utama Wisma DPR RI untuk mengikuti acara pembukaan Parlemen Remaja tahun 2013. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ahmad Junid Esa M.Hum. Tujuan DPR melaksanakan atau membuat parlemen remaja adalah yang pertama untuk memenuhi amanat dari Organisasi Parlemen Dunia atau IPU, di mana IPU mengamanatkan agar semua anggota IPU untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan politik bagi generasi mudanya. DPR RI juga berkeinginan agar sedini mungkin para generasi muda kita untuk memahami lembaga politik ini, yaitu DPR, bagaimana cara kerja dan mekanismenya, sehingga mereka tahu secara utuh DPR RI bekerja. Setelah pembukaan selesai, acara dilanjutkan dengan pemberian materi. Sesi ini akan disampaikan oleh Bapak Deddy Gumilar atau biasa disapa dengan panggilan Miing, yang merupakan anggota Komisi 10 DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Deddy Gumilar menyampaikan bahwa pemuda memiliki peranan penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Oleh sebab itu, generasi muda Indonesia haruslah tangguh, handal, mandiri, profesional, dan berakhlak. Selain itu, diharapkan pemuda penerus bangsa memiliki jiwa tanggung jawab yang besar, serta memiliki daya saing, agar untuk kedepannya bisa berbuat yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. Saya kira harapan saya bukan hanya terbatas kepada undang-undang kepemudaan, bahwa anak-anak calon-calon pemimpin ini, generasi muda ini memahami tugas keparlemenan, itu satu. Yang kedua, bagaimana dia juga punya ilmu, punya bekal pengetahuan tentang proses penyusunan undang-undang, ya. Yang ketiga tentunya kaitannya dengan undang-undang kepemudaan, bahwa mereka tahu status dan posisi mereka pemuda dilindungi oleh undang-undang dalam berekspresi, di dalam ya menyampaikan aspirasinya, juga bahwa mereka tahu dan sadar atas hak-hak sebagai pemuda gitu. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia perlu memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada generasi muda sedini mungkin. Mengenalkan kepada siswa-siswi tentang peran DPR dalam perwujudan demokrasi di Indonesia akan dapat melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang lebih berwawasan kebangsaan. Para siswa juga diberikan pengenalan mengenai fungsi legislasi dan fungsi pengawasan yang nantinya akan mereka simulasikan dalam bentuk rapat kerja rancangan undang-undang dan pengawasan. Seluruh peserta haruslah mengetahui jika semua pengambilan keputusan yang mengatasnamakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus melalui mekanisme dan proses rapat yang berkelanjutan. Dalam kegiatan ini, para peserta diajarkan bagaimana cara berdebat yang demokratis, jujur, dan teratur. Sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang, siswa dan siswi peserta Parlemen Remaja 2013 haruslah memiliki jiwa kepeloporan dan kebangsaan.
Tema Parlemen Remaja 2013, yaitu Dari Pemuda untuk Bangsa, sangat sesuai dengan tema pembahasan rapat simulasi para peserta. Seperti kita ketahui, pemuda haruslah berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Pemuda harus diberikan ruang untuk berkembang agar dapat mengeluarkan segala potensi yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu, sosialisasi mekanisme persidangan di DPR dalam bentuk kegiatan parlemen remaja ini sangat bagus dan bermanfaat untuk melahirkan generasi-generasi penerus bangsa. Kegiatan ini sangat tepat untuk membentuk peserta agar dapat memiliki jiwa kepemimpinan yang demokratis dan mampu bersikap bijaksana dalam menyikapi berbagai permasalahan. Kesan yang saya rasakan ketika mengikuti parlemen remaja ada begitu banyak dan luar biasa sekali, karena kesan saya itu yang pertama, awalnya dapat membentuk dan membuat rasa solidaritas dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya di seluruh Indonesia. Kita dapat saling kenal satu dengan yang lain dan membangun suatu kerjasama, dan di situ kita dapat melihat bahwa bagaimana dan rasanya, wah ini loh yang merupakan calon untuk anggota DPR yang kedepannya. Nah, saya juga merasakan yang suatu hal yang begitu menyenangkan karena lewat teman-teman kita itu ketika kita bersosialisasi, kita juga mendapatkan pengalaman dari teman kita tersebut dan mendapat banyak ilmu dari daerah mereka itu sendiri, karena kita saling kenal dan saling mengetahui apa yang menjadi suatu ciri khas dari daerahnya masing-masing, dan itu sangat berguna untuk masa depan kita nanti. Selain itu juga dari parlemen remaja ini mengajarkan kepada kita para peserta bagaimana sih untuk menjadi anggota DPR yang baik, yang dapat berguna bagi bangsa dan negara kita. Karena kan kita di sini dilatih ya cara yang menjadi anggota DPR yang sebenarnya, tapi di sini bagaimana peranan kita untuk memperlihatkan dan membuktikan bahwa kita ini yang merupakan generasi muda penerus bangsa, karena banyak juga pendapat dari masyarakat luas bahwa anggota DPR itu hanya sebatas ya pemerintah yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Nah, tapi di sini kita mau diajarkan bahwa untuk generasi kedepannya bahwa kita dapat membentuk dan merubah, bahwa dapat mengubah gimana cara menjadi anggota DPR yang baik, dan juga untuk generasi selanjutnya dapat melihat dan mengambil contoh kepada kita. Dalam lanjutan sesi pemberian materi di hari ketiga, narasumber dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu Bapak Igusti Ngurah Bagus Sucitra, yang merupakan Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda, memberikan materi yang bertema kebijakan pengembangan kepemudaan di Indonesia. Dalam materi tersebut, Pak Citra mengingatkan bahwa pemuda harus mampu berperan aktif dalam segala bidang, dikarenakan pemuda adalah agen perubahan yang akan dapat membuat perbedaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. sampai 30 tahun ini kategori pemuda sebagaimana diatur di dalam bab 1 ketentuan umum pada pasal 1 angka 1 bahwa pemuda itu kisarannya adalah 16 sampai 30 tahun. Adik-adik ini adalah para remaja yang sangat luar biasa dan sangat kompetitif untuk bagaimana memajukan. Banyak sekali kesan yang saya alami selama 2 hari mengikuti Parlemen Remaja 2013. Salah satunya yaitu bisa mengenal berbagai macam teman
dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mengetahui berbagai pengalaman dan sharing-sharing kepada mereka, sehingga saya bisa mengetahui bagaimana keadaan atau bagaimana perkembangan suatu remaja, khususnya pengetahuan di bidang parlemen oleh Parlemen Remaja 2013 tersebut. Selain itu, selama 2 hari ini saya banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu mengenai parlementaria, di mana ilmu-ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi saya karena cita-cita saya adalah menjadi seorang politikus, terutama di Dewan Perwakilan Daerah, dan acara ini sangat memotivasi saya dan menambah ilmu saya untuk berperan aktif sebagai pengabdi untuk mendedikasikan diri saya sebagai wakil rakyat di kemudian hari, dan juga saya memiliki visi dalam hidup saya, yaitu 2029 sebagai anggota DPR RI. Yang terhormat para anggota Komisi 10. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga kita bisa melanjutkan rapat kerja ini dalam keadaan sehat walafiat. Melatih para peserta agar dapat melaksanakan proses rapat kerja dengan baik dan benar, diperlukan pengetahuan dasar mengenai mekanisme rapat. Seperti halnya rapat-rapat yang ada di DPR, simulasi ini juga membagi setiap peserta ke dalam fraksi-fraksi. Setiap anggota fraksi berhak untuk mengajukan pendapat serta instruksi kepada ketua rapat. Seluruh peserta Parlemen Remaja 2013 juga diajarkan bagaimana tata cara berdebat yang baik, tegas, dan berwibawa, sehingga muncul solusi untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Berdasarkan catatan Sekretariat Komisi 10, rapat hari ini sudah dihadiri oleh 66 anggota dari 9 fraksi. Maka dengan demikian, rapat sudah memenuhi quorum dan selanjutnya saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kegiatan Parlemen Remaja 2013 ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masing-masing peserta. Mereka semua dilatih untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Proses ini sangatlah penting demi perkembangan serta kemajuan para generasi muda penerus bangsa. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki pengaruh dan dampak yang sangat besar demi terwujudnya regenerasi kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Manfaat utama saya ketika saya mengikuti Parlemen Remaja di sini itu, saya merasakan bahwa yang pertama, saya lebih tahu caranya DPR itu rapat seperti apa, menentukan keputusan yang bijak itu seperti apa. Tidak asal main menentukan saja, karena ini mencakup kepentingan banyak orang. Satu Indonesia, kehidupannya itu ada di tangan kita. Jadi secara tidak langsung kita mesti tahu, mesti kritis dalam memikirkan sesuatu. Habis itu yang kedua, di sini manfaat utamanya
kita jadi lebih berani, lebih vokal dalam memberikan pendapat kita, argumen kita mengenai ini, mengenai itu. Habis itu kita di sini juga terkadang seperti tadi kita beradu pendapat, kita memberikan pendapat kita kepada petinggi negara, kepada anggota dewan. Menurut kami begini loh Pak. Jadi memang biasanya pemikirannya orang-orang yang lebih tua dari kita dengan pemikirannya kita sebagai anak remaja itu berbeda. Jadi di sini kita dituntut untuk menyatukan pikiran kita dengan mereka yang lebih tua dari kita supaya mereka tahu, oh jadi maunya mereka itu seperti ini. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 136 dari anggota Dewan dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di Dewan. Maka quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankanlah saya selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna Dewan ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2013-2014 hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Setelah melewati tahapan rapat kerja rancangan undang-undang dan pengawasan, seluruh peserta akan melewati simulasi terakhir, yaitu simulasi rapat paripurna. Rapat paripurna adalah rapat anggota yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR. Simulasi sidang paripurna kali ini akan memutuskan mengenai rancangan undang-undang kepemudaan yang sudah dibahas sebelumnya. Para peserta yang tergabung dalam tiap-tiap fraksi diminta untuk mengajukan pendapatnya masing-masing. Selain mengajukan pendapat dan instruksi, seluruh peserta Parlemen Remaja 2013 juga diajarkan bagaimana proses penyelesaian hasil sidang dengan cara voting. Proses voting dilakukan jika tidak ada kesepakatan antara satu fraksi dengan fraksi yang lain. Proses penghitungan suara ini akan memutuskan hasil dari rancangan undang-undang yang telah dirapatkan sebelumnya. Seluruh proses kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru kepada peserta, bahwa tidaklah mudah untuk memutuskan dan mendapatkan hasil akhir dalam sebuah persidangan di DPR. Diperlukan komitmen, kerja keras, serta kegigihan di dalam mempertahankan pendapat atau argumen masing-masing anggota fraksi. Inilah momentum yang sangat tepat sebagai wadah untuk pembelajaran bagi para peserta, demi terciptanya kader-kader pemimpin bangsa di masa depan. Manfaat yang saya dapatkan yaitu dari Parlemen Remaja ini mau mengajarkan kepada kita semua generasi penerus bangsa gimana caranya untuk bersosialisasi khususnya dalam bidang politik, dan kita di sini langsung mempraktekkan itu, bukan hanya sekedar materi-materi atau teorinya saja, tetapi kita di sini dilatih dan memang secara langsung berperan dalam parlemen ini. Nah, itu merupakan satu poin yang sangat membangun kita untuk kedepannya, bahwa ketika kita menjadi anggota DPR nanti, kita tidak akan kaget, wah gimana ini, maksudnya di situ kita dapat dilatih bagaimana kefokusan kita dan bagaimana mulai dari materinya yang kita dapatkan, bagaimana kita bersosialisasi dengan satu fraksi, antara satu fraksi dengan yang lainnya. Nah, di sini dapat membuat pikiran kita menjadi lebih baik. Parlemen Remaja
Siap membangun bangsa. Tepat pada hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober, para peserta Parlemen Remaja 2013 tiba di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kesempatan untuk bisa berkunjung ke gedung Dewan tersebut tidak disia-siakan oleh mereka. Kegiatan berfoto bersama menjadi salah satu kewajiban yang tampaknya tidak boleh untuk dilewatkan begitu saja. Sebelum melakukan simulasi langsung di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluruh peserta akan berkumpul terlebih dahulu untuk mengikuti acara sambutan serta pembukaan simulasi rapat di gedung DPR yang akan dibuka secara langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Bapak Muhammad Sohibul Iman. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan acara simulasi rapat DPR RI saya nyatakan dibuka secara resmi. Rapat hari ini sudah dihadiri oleh 56 anggota dari 9 fraksi. Maka dengan demikian rapat sudah memenuhi quorum dan selanjutnya saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setelah mengikuti acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi langsung di gedung DPR RI. Meskipun pembahasan tema tidak akan berubah, tetapi suasana simulasi tentu akan berbeda. Di tempat inilah, para wakil rakyat kita melakukan rapat, sidang, serta memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan, perkembangan, yang tentunya akan mempengaruhi perjalanan bangsa ini. Semangat inilah yang harus ditiru oleh seluruh peserta Parlemen Remaja 2013. Terutama bagi mereka yang memiliki keinginan dan cita-cita untuk menjadi anggota DPR RI di masa-masa yang akan datang. Memahami arti penting dari sebuah sistem demokrasi di Indonesia semenjak dini, tentunya akan membuat seluruh peserta memiliki dasar pemahaman tentang jalannya sebuah rapat. Hal inilah yang harus menjadi fokus dan tujuan utama demi berkembangnya potensi siswa dan siswi. Berani mengeluarkan pendapat, mengajukan interupsi, serta berdiskusi tentang sebuah permasalahan akan memperkuat kepercayaan diri, serta meningkatkan mutu berdiskusi dari seluruh peserta. Selain untuk meningkatkan kepercayaan diri para peserta, kegiatan simulasi rapat ini akan memotivasi siswa dan siswi untuk terus belajar mengasah kemampuan berdiskusinya agar berkembang lebih baik dari sebelumnya. Diharapkan pula, masing-masing peserta yang terbagi dalam berbagai fraksi memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota rapat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem demokrasi yang adil dan sejahtera. Inilah saat yang tepat bagi mereka untuk menunjukkan sampai sejauh mana minat, bakat, serta potensi yang bisa digali dari kegiatan Parlemen Remaja ini. Setelah melakukan simulasi rapat rancangan undang-undang dan pengawasan, tiba saatnya seluruh peserta melakukan simulasi terakhir, yaitu simulasi rapat paripurna.
Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah saya selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna Dewan ke-7 masa persidangan 1 tahun 2013-2014 hari ini Senin tanggal 28 Oktober 2013 dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Simulasi rapat paripurna akan menjadi simulasi rapat terakhir dari kegiatan Parlemen Remaja 2013. Di sini seluruh peserta akan menentukan hasil dari rancangan Undang-Undang Kepemudaan. Di tempat ini juga selalu dipakai oleh para wakil rakyat untuk merumuskan serta memutuskan berbagai undang-undang. Pada saat simulasi rapat paripurna, seluruh peserta Parlemen Remaja dengan segenap kemampuan mengeluarkan potensi terbaik yang ada di dalam dirinya. Mereka berhasil menunjukkan bahwa tiap-tiap dari mereka adalah calon pemimpin di masa depan. Tanpa ragu dan penuh keyakinan, seluruh tahapan rapat paripurna berhasil mereka lalui dengan sempurna. Sangat tampak bahwa pengalaman melakukan simulasi di Wisata Gria Sabah telah memberikan banyak pembelajaran yang begitu berharga. Inilah momen terbaik yang bisa diberikan oleh 136 peserta Parlemen Remaja yang merupakan perwakilan dari tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia.